Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Dwi Novasari, NPM 2001020102019. Di sini saya sudah menginstal Laragon untuk menjalankan PHP dan saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor dan browser Mozilla ini untuk mentes aplikasi kita nanti ya. Kalian juga bisa menggunakan SMPP. Fungsinya sama, cuman kalau di Laragon ini penyimpanannya nanti akan diarahkan ke sini, www ke Laragon ke www ini. Terus kalau misalnya di SMPP bisa penyimpanannya tuh di htdocs. Langsung saja kita buka. Saya sudah ada membuat di sini. Saya sudah mengetikkan ini untuk menampilkan pada browser Hello World sama belajar PHP. Kita tes di browser. Sekali lagi di sini untuk file dari ekstensi dari file PHP ini pakai .php seperti ini ya. Kemudian jika ingin menampilkan hello di browser, kita klik di sini localhost untuk mengarahkan URL browsernya ke web server kita. Kemudian PHP first ini adalah nama folder project kita dan kita arahkan ke hello.php ini adalah file yang akan kita tuju. Sudah muncul hello world sama belajar PHP. Output PHP sendiri ada echo. Ini juga bisa di sini print. Vardam juga ya, sama print_r. Cuman biasanya yang sering dipakai ini echo. Kalau misalkan kita mau ganti print, ini juga sama. Contohnya seperti ini. Nanti hasilnya juga tabelnya sama pada browser, tidak berubah ya. Kemudian ini bisa juga kita ketik contohnya Vardam. Jadi kalau Vardam ini kita kasih di sininya tanda kurung. Ini untuk debugging aja biasanya buat para development. Kemudian di sini kita Nah, dia akan menampilkan tipe data dan jumlah yang ada di dalam sini. Kita jarang memakai ini biasanya membuat para developer untuk melakukan ini debugging pada website. Balikan dulu. Nah, di PHP ini kita bisa mengcombine-nya dengan HTML. Jadi di dalam PHP ini bisa kita letakkan tag HTML ataupun sebaliknya kita bisa lakukan memasukkan tag PHP di dalam HTML. Kita coba di sini kita buat HTML. Kita tampilkan pada browser, ini sudah menjadi heading 2. Kapan kita menggunakan kutip 2, kapan kita menggunakan kutip 1, sebenarnya ini ada perbedaannya sedikit, cuman kalau kita misalnya menggunakan kutip 1, itu variabelnya tidak terbaca. Kita contohkan seperti ini. Jadikan komentar dulu, kita tambahkan di sini variabel kita echo di sini. Kita buka di browser, ini akan seperti ini jadinya. Halo, nama saya, $nama, karena dia nggak bisa membaca variabel.
Nah, kalau kita pakai di sini kutip 2 seperti ini, kita kembali tes, kita refresh, bisa terbaca halo nama saya Rima, karena di sini kita menggunakan variabel nama ini sebagai Rima. Itu bedanya. PHP ini tidak bisa dicontek ya, karena yang tampil di sini ini di sisi klien ini adalah HTML-nya. Kita bisa lihat di sini, kita melakukan inspek seperti ini yang muncul cuma HTML, PHP-nya nggak muncul. Karena PHP itu dieksekusinya di sisi server ya. Pada PHP ini kita digunakan the dynamic type. Jadi kita tidak usah mendeklarasikan variabel ketika kita akan menuliskan variabelnya, berbeda dengan pemrograman lain yang mana kita harus mendeklarasikan tipe datanya ketika menulis variabel. Kalau di PHP ini kita tidak bisa menuliskan tipe datanya, cukup seperti ini langsung dengan tanda dolar seperti ini. Jika yang seperti ini pada bernama ini langsung otomatis ini tipe datanya string. Kalau yang semester ini tipe datanya integer langsung ya. Kita tidak usah mendeklarasikan tipe datanya. Oleh karena itu dinamakan dengan dynamic type. Sedangkan cara untuk menulis variabel sendiri bisa seperti ini, tapi tidak boleh didahului dengan angka, misalnya 1. Ini tidak boleh. Yang boleh itu nama 1 di belakang seperti ini boleh. Kemudian tidak boleh ada spasi. Kalau ingin mengasih spasi kita pakai underscore seperti ini ya, nama lengkap. Nah, ini boleh. Kalau kita pakai spasi itu seperti ini tidak boleh. Ini juga ya, ini ada apa? Ada HTML, di dalamnya ada tag PHP. Ini karena tadi seperti yang saya bilang, ini bisa dikomunikasikan dengan HTML. Contohnya seperti ini, saya sudah mengatakan seperti ini. Ini ingin menampilkan nama. Anda sedang berada di semester dan ini nilai matkul kamu adalah nilai. Kita buka di browser. Nah, nama kamu yang tadi di variabel nama, kemudian sedang di semester 4 dan nilai kamu adalah 7,8. Ini juga ya, kalau misalnya kita inspek ini juga keluar cuma tag HTML aja, nggak ada ini. Nah, ini tidak muncul tag PHP-nya. Sedangkan operator pada PHP itu ada operator aritmatika. Ini contohnya operator aritmatika. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, modulus. Maksudnya ini sisa bagi hasil dari pembagian, dan ini ada increment dan decrement. Juga ada operator penggabung string seperti ini ya. Namanya operator penggabung string menggunakan titik seperti ini. Nama kamu titik pada nama seperti ini. Dan juga ada operator assignment. Operator assignment-nya bisa ini sama dengan, bisa tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, dan lain-lain. Ini operator sama dengan contohnya seperti ini. Kalau biasanya kalau tambah sama dengan, tambah di sini. Kalau kurang sama dengan jadi seperti ini. Kurang sama dengan. Contohnya kita bisa baca contoh seperti ini kita komentarkan dulu supaya nggak terbaca. Kita contohkan di sini. Ini kita coba ekokan variabel A.
di browser itu 7. Karena ini kan variabelnya sama terus dia menimpa yang dimana ke tipe 7. Dan jika kita tambah di sini dengan operator assignment tambah sama dengan ini contoh, maka yang muncul di sini 12 karena 5 ditambah 7 sama dengan 12 ya. Kalau kurang hasilnya nanti juga akan minus ya. Seperti itu contoh operator assignment-nya. Selain itu juga ada operator perbandingan yang tandanya biasanya yang lebih dari, kurang dari, lebih dari atau kurang dari, operator perbandingan juga biasanya itu dipakai untuk pengkondisian nanti. Ada juga operator identitas itu untuk mengecek tipe datanya biasanya, untuk mengecek tipe data. Dan coba ini saya bikin komentar dulu supaya tidak muncul di browser, dan ini kita menggunakan ini pardam, ini operator identitas sama dengan 3 kali, kemudian kita cek di browser. Nanti ini maksudnya apakah 1 itu sama dengan string 1. Itu untuk mengecek tipe datanya. Kita buka di browser itu artinya 1 ini beda, tidak sama dengan string 1. Tidak sama tipe datanya ya maksudnya. Selain itu juga ada operator logika. Sama untuk mengecek perkondisian juga biasanya. Biasanya seperti dan ini, atau juga ini or, dan not. Itu adalah operator logika. Kita kembali ke operator assignment ya. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus. Kita jalankan di browser akan seperti ini. Hasil dari penjumlahan 171 adalah 5 tambah 7 adalah 12, 5 kurang 7 adalah minus 2, perkalian 5 kali 7 adalah 35, pembagi 5 bagi 7 adalah 0,71, dan hasil dari modulus 7 dibagi 5, hasil sisa bagi hasil adalah 2. Nah, ini adalah increment dan decrementnya, seperti ini. Hasil dari coding yang saya tuliskan ini. Maksudnya adalah variabel A ditambah variabel B, kita ekokan itu hasil dari penjumlahan variabel A dan B adalah hasil. Ini juga ada sini tag HTML, maksudnya bold, dan ini tag BR itu untuk garis baru ke bawah, jadi dia akan menurun ke bawah seperti ini tadi. Dan ini juga number format ini hasil 2. Kalau kita tuliskan seperti ini biasanya untuk membulatkan hasil ke atas ya. Kita ingin menghasilkan 2 angka di belakang koma, makanya kita beri ini di sebagai parameternya. Biar nanti hasilnya seperti ini, 0,71. Ada 2 angka di belakang koma. Untuk percabangan pada PHP itu ada 2, ada if else, ada switch case. Di sini saya sudah membuat percabangan menggunakan if. Ini maksudnya jika kondisi terpenuhi, ya ada variabel hari sini Senin. Jika kondisi terpenuhi, maka dijalankan adalah kode blok di bagian sini. Jika ini tidak terpenuhi, maka akan dicek kondisi yang di sini akan masuk ke else if sini dan dijalankan. Jika terpenuhi akan dijalankan statement 2 ini. Jika ini tidak terpenuhi akan dimasukkan ke kode blok yang else if ini dan seterusnya ya, sampai nanti kondisi yang if dan else tidak terpenuhi, maka akan langsung masuk ke dalam blok bagian sini, bagian else.
Maafkan, kita coba di browser langsung ya. Nah, maafkan tidak terdaftar karena ini yang di variabel harinya adalah Senin. Senin tidak masuk di statement sini, tidak masuk di statement sini dan di sini, maka masuknya ke sini. Coba di sini kita ganti. Kita refresh, maka ini adalah hari Selasa kuliah libur. Akan masuk di statement yang di sini, statement yang di sini. Untuk percabangan switch ini adalah untuk mengecek nilai yang ada di dalam variabel sini, kemudian dibandingkan dengan cache yang ada di sini. Setelah itu, kalau semuanya ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kode blok default. Langsung kita coba di browser. Nilai tidak terdaftar. Karena di sini tidak termasuk, ketika dicek di sini tidak terpenuhi di sini dan di sini, kemudian ke default. Kalau di sininya kita ganti 80, cek lagi di browser, maka di browser akan muncul nilainya A sesuai dengan yang di sini, masuk dengan nilai yang di sini di cache 80 ini. Kalau di if tadi, kalau ini kondisi tidak terpenuhi di sini, masuknya ke else, masuk ke kode program yang di sini. Sedangkan pada switch itu masuknya ke default, jika tidak terpenuhi semuanya ini masuknya ke default. Seperti tadi contohnya yang 40, kalau tidak termasuk dalam cache yang di sini dan di sini, maka akan masuk ke kode blok yang di default ini dengan ditampilkan echo-nya nilai tidak terdaftar. Yang membedakan itu, sheet itu nilainya sudah diketahui seperti ini, sedangkan if ini itu nilainya dilakukan perbandingan dengan operator pembanding. Seperti ini contohnya operator pembanding ya, ini sama dengan, nanti ada tidak sama dengan seperti ini contohnya operator pembandingnya. Bisa juga lebih dari, kurang dari, seperti itu, lebih dari, kurang dari, seperti itu. Yang membedakan switch cache dengan percabangan if tadi, ini kalau switch ini nilai di sini sudah diketahui 80 ya. Dan sedangkan di if tadi ini nilainya dilakukan operator perbandingan. Seperti ini sama dengan, nanti ada juga tidak sama dengan. Sedangkan seperti ini ada juga lebih dari dan kurang dari. Itu nanti operator perbandingannya. Kemudian perulangan. Perulangan pada PHP adalah ketika kita ingin mengerjakan sebuah blok program tanpa harus menulis ulang skripnya. Ada while, ada do while, dan for each. Tapi biasanya for each itu dipakai untuk array nanti. Kita buka dulu perulangan. Di sini saya sudah menuliskan kode perulangan pada PHP seperti ini dengan tag PHP. Di dalamnya ada perulangan for. Ini ada inisialisasi variabel, yang ini adalah kondisi terminasinya dan ini adalah increment-nya. Ini adalah echo yang akan kita tampilkan di browser. Ini tag HTML bold. Nanti jadi variabel ini nanti tebal jadinya ya, dan ini tag BR untuk bisa memisahkan ke line berikutnya. Di sini for variabel i sama dengan 0. Inisialisasi ini dimulai dari 0. Sedangkan ini adalah kondisi terminasinya jika variabel i lebih kecil dari 100 dan ini i di increment. Jadi selama i lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100 itu, maka kode programnya akan terus diulang
sampai nanti kondisinya ini tidak lebih kecil atau sama dengan dari 100. Maka pengulangannya akan otomatis di stop. Ini kita coba jalankan di browser. Nanti akan seperti ini. Indeks I-nya dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai dengan 100. Bagaimana jika di sini kita ganti ini diganti 1. Ia akan mulai dari 1. Itu juga ini kita ganti misalnya mau 10. Kita jalankan di sini juga dia akan menghasilkan 1 sampai 10 perulangan ya. Kemudian berhenti di 10. Kemudian pada perulangan while ini juga mirip, hampir sama dengan for. Penulisan kode programnya seperti ini, variabel x sama dengan i. Jika x kurang dari sama dengan 10, maka akan diekokan perulangan variabel x. Incrementnya diletakkan sini. Ini bedanya dengan for tadi. Kalau for incrementnya di sini ya, dijadikan satu dengan kondisi terminasinya. Sedangkan pada while itu di bawah sini. Ini hasilnya kita lihat di browser. Perulangan while. Nah, hampir sama. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Jika kita ganti di sini 5, 6, 7, 8 sampai dengan 10. Seperti itu. Ini kita jangan sampai lupa ya mengetikkan incrementnya ini, karena kalau ini tidak kita tuliskan, maka yang akan terjadi kita akan masuk dalam looping forever. Sepertinya itu looping tidak pernah berhenti, jadi di browsernya akan terus sampai tidak berhenti. Makanya harus diketikkan variabel x increment seperti ini. Kalau while ini dicek dulu, baru kemudian dicek dulu kondisinya, baru kemudian dijalankan blok programnya. Jika tidak terpenuhi, maka tidak dijalankan. Sedangkan di while ini, karena dia dijalankan dulu baru dicek, maka walaupun dia false, hasilnya itu tetap akan dijalankan 1 kali. Setelah 1 kali, maka dia akan berhenti. Contohnya kita buka ini di browser. While. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Kita ganti di sini. Coba variabelnya 11. Kita coba. Di browser. Kita refresh. Berlangsung perulangan 11. Dia akan tetap dijalankan 1 kali walaupun kondisinya itu false. Beda ya dengan yang while tadi. While tadi kalau kondisinya tidak terpenuhi, misalnya di sini kita lihat while, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa karena dia dicek dulu, karena kondisinya false maka tidak akan muncul apa-apa di sini. Itu bedanya dengan do while. Sekian penjelasan saya sedikit dengan tentang PHP. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.